Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Adik-adik, santri-santri dan santriwati yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Insya Allah pada kesempatan kali ini AA akan menyampaikan beberapa tips and trik untuk menghafal secara mandiri di rumah. Nah, tips yang pertama, adik-adik yang kita tahu, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita wajib menghafalkan, misalnya kita menghafal surat An-Naba yang sedikit dulu misalnya. Kita harus membacanya, yang pertama adalah membaca dengan benar. Tidak ada yang salah maupun harokat ataupun panjang-pendek. Misalnya sebagai contoh surat An-Naba. Anna yatasaalun. Harus dibaca dulu yang benar. Ingat, harus dibaca dulu, tidak boleh langsung dihafal. Dibacanya sebanyak berapa kali? Tergantung kemampuan otak adik-adik, tergantung kemampuan IQ adik-adik. Ada yang bisa 3 kali langsung hafal, itu bagus. Ada yang bisa 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali belum hafal-hafal, terus dibaca sampai bacaan tersebut benar. Nah, selanjutnya setelah kita membaca kemudian mengulang-ulang ayat tersebut, kita wajib untuk menghafalnya secara tertutup dengan Quran yang tertutup. Mengapa seperti itu? Karena hal tersebut itu mempengaruhi ketika kita membacanya dengan memegang Al-Quran, kemudian menghafalnya dengan Quran tertutup kemudian disimpan. Ketika ayat tersebut sudah kita hafalkan, maka ayat tersebut sudah benar-benar kita hafalkan. Misalnya anna yatasalun sebanyak beberapa kali, kemudian ditutup sudah apa, maka kita pindah ke ayat selanjutnya. Begitupun dengan ayat selanjutnya dibaca berkali-kali. Nah, adapun hafalan yang kita target, misalnya kita target sesuai kemampuan kita. Ada yang misalnya ayat-ayat yang pendek kita menarget sampai 5 ayat, sampai 6 ayat. Di setiap setelah kita hafal, misalnya 1 ayat kita hafalkan, 2 ayat kita hafalkan, kita wajib mengulangnya dari ayat 1 lagi. Tidak boleh langsung ke ayat selanjutnya. Misalnya anna yatasaalun, sudah hafal 1. Anin naba'il azim, sudah hafal ayat kedua. Alladzi hum fihi mukhtalifun, itu tidak boleh langsung ke ayat ketiga, akan tetapi harus diulang dulu ke ayat pertama. Jadi sudah hafal anin naba'il azim, kita ulang dulu ke ayat pertama. Setelah anna yatasaalun anin naba'il azim, sudah lancar seperti itu, baru kita lompat ke ayat selanjutnya. Nah, ayat ketiga. Begitupun dengan ayat ketiga sudah hafal, ulang lagi menuju ayat pertama, ke ayat pertama. Ayat keempat sudah hafal, ulang lagi dari ayat pertama sampai ayat kelima, sampai target hafalan kita, ulang lagi dari ayat pertama lagi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk hafalan-hafalan ayat-ayat yang pendek. Adapun hafalan ayat-ayat yang panjang, misalnya surat Al-Mujadilah yang ayatnya 1 sampai 3 baris ayat tersebut. Kita menghafalkan tidak langsung 3 baris itu kita hafalkan sekaligus. Kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca ayat tersebut secara keseluruhan sebanyak 3 sampai 5 kali. Sebagai misal contoh, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, ayat tersebut kita ulang sebanyak 3 sampai 5 kali secara terus-menerus sampai sedikit terbayang di otak kita. Setelah itu harus apa yang kita lakukan? Kita menghafalnya per wakuf. Nah, di sana kan ada wakuf atau tempat-tempat berhenti. Nah, itu sebagai tanda pemanfaatan kita berhenti dari membacaan ayat. Sebagai contoh, contohkan qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Berhenti di Allah. Kita hafalkan lagi dari awal lagi. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dihafalkan terus-menerus, diulang-ulang terus-menerus sampai hafal. Kemudian wakaf selanjutnya, wallahu yasma'u tahawurakuma, diulang lagi sampai apa? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sudah apa? Diulang lagi ke wakaf selanjutnya, innallaha sami'un basir.
Setelah 3 wakaf tersebut, setelah 3 potongan ayat tersebut hafal, maka kita ulang lagi dari ayat pertama. Maka diulang lagi, sudah hafal semuanya, sudah lancar. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sudah hafal selanjutnya, maka sudah hafal ayat tersebut, sudah yang panjang, maka kita lanjut ke ayat kedua yang panjangnya sama, hampir sama seperti ayat ke-1. Kita harus memanfaatkan tanda baca atau wakaf. Nah, seperti itu kita menghafalnya per potongan-potongan. Adapun contoh-contoh yang lainnya, hal-hal yang lain yang dapat membantu kita untuk menghafal, yang selain itu adalah kita harus mempunyai lagam tersendiri. Nah, sebagaimana kita menghafalkan lagu, mudah ya. Nah, begitu juga dengan menghafalkan Al-Quran, jika memakai lagam, itu mempermudah kita. Kemudian hal yang lain yang dapat kita manfaatkan adalah kita harus paham atau kita dapat membaca arti dari ayat tersebut. Di samping kita hafal, kita juga paham isi kandungan ayat tersebut. Selain itu, cara menghafal yang baik agar lancar ialah kita harus bisa membayangkan ayat tersebut berada di mana. Apakah di kiri atau di kanan halaman? Apakah di atas, di tengah, atau di bawah halaman? Ataukah ayat itu berada di surat apa, di halaman keberapa? Itu membantu kita melancarkan dalam hafalan. Begitulah adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.